Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 14 psikologi eksperimen ingin sedikit menjelaskan tentang hasil review jurnal kami. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang review jurnal kami, yakni jurnal internasional yang berjudul Include Cognition. Nah, nama jurnalnya sendiri yaitu Journal of Experimental Social Psychology yang ditulis oleh Hadjo Adam dan Adam Galinsky. Latar belakang dari jurnal ini adalah tentang sebuah penelitian yang memberikan pemahaman bahwa pakaian tidak hanya berperan sebagai alat penutup tubuh, tetapi juga memiliki pengaruh psikologis yang signifikan terhadap pemakainya. Jurnal ini mengajukan konsep included cognition yang mengacu pada pengaruh sistematis pakaian terhadap proses kognitif dan perilaku individu. Nah, dalam latar belakang jurnal ini, penulis mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan bahwa pakaian dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap pemakainya. Misalnya, pakaian yang formal dapat membuat seseorang terlihat lebih pintar atau kredibel. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa pakaian dapat mengaruhi persepsi dan sikap perilaku individu terhadap diri mereka sendiri. Namun, meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang efek pakaian terhadap persepsi orang lain, penelitian tentang pengaruh pakaian terhadap pemakainya sendiri masih terbatas. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menyatukan temuan-temuan sebelumnya dan mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami included cognition secara holistik. Dengan mendasarkan diri pada teori kognisi tubuh atau embodied cognition, jurnal ini mengusulkan bahwa pengalaman memakai pakaian tidak hanya mengaruhi persepsi dan sikap pemakai, tetapi juga memengaruhi proses kognitif mereka. Penulis berpendapat bahwa efek pakaian tergantung pada kombinasi makna simbolis yang terkait dengan pakaian tersebut dan pengalaman fisik memakainya. Dengan menggunakan included cognition dan melalui serangkaian eksperimen yang dilakukan. Di sini juga penulis berharap untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh pakaian terhadap pemakainya serta mengintegrasikan penelitian-penelitian sebelumnya dalam kerangka kerja yang kohensif. Lalu identifikasi variabel yang pertama yaitu satu, variabel independen. Nah, dalam variabel independennya sendiri yaitu terdapat pada pakaian. Dalam penelitian ini, pakaian yang digunakan adalah jas laboratorium atau lab coat. Variabel ini memiliki beberapa manipulasi seperti menggambarkan jas laboratorium sebagai jas dokter atau sebagai jas pelukis. Lalu yang kedua yaitu variabel dependent. Variabel dependentnya sendiri di sini pada perhatian selektif. Penelitian ini mengukur perhatian selektif yang mengacu pada kemampuan fokus pada stimulus yang relevan dan pengabaian stimulus yang tidak relevan. Lalu selanjutnya perhatian berkelanjutan. Jurnal ini juga mengukur perhatian berkelanjutan yang mencerminkan kemampuan mempertahankan perhatian terhadap stimulus dalam jangka panjang yang lebih lama. Lalu yang ketiga ada variabel mediasi. Makna simbolis jurnal ini mengusulkan bahwa efek pakaian tergantung makna simbolis yang terkait dengan pakaian tersebut. Variabel ini dapat memediasi hubungan antara pemakaian, pakaian, dan pengaruh psikologis. Selain variabel tersebut, jurnal ini juga memperkenalkan konsep included cognition sebagai konsep utama yang menggambarkan pengaruh sistematis pakaian terhadap pemrosesan kognitif dan perilaku individu. Lalu selanjutnya hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu hipotesis utama yang di sini memakai jas laboratorium atau lab coat. Secara fisik akan meningkatkan kinerja pada tugas-tugas yang melibatkan perhatian. Lalu yang nomor 2 hipotesis terkait yaitu memakai jas laboratorium yang digambarkan sebagai jas dokter akan meningkatkan perhatian berkelanjutan dibanding dengan memakai jas laboratorium yang digambarkan sebagai jas pelukis. Lalu selanjutnya memakai jas laboratorium yang digambarkan sebagai jas dokter
akan meningkatkan perhatian berkelanjutan dibanding dengan sekedar melihat atau mengidentifikasi dengan jas laboratorium yang digambarkan sebagai jas dokter. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa pakaian memiliki makna simbolis tertentu dan pengalaman fisik memakainya dapat mempengaruhi proses kognitif, khususnya perhatian. Para penulis mengajukan bahwa pemakaian jas laboratorium akan menghasilkan perhatian yang lebih tinggi karena jas tersebut secara simbolis dikaitkan dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Nah, selanjutnya dalam review jurnal ini yakni metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal Include Cognition tidak dijelaskan secara rinci. Namun, berdasarkan penjelasan singkat yang ada, kita dapat mengasumsikan bahwa penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Beberapa elemen yang mungkin terkait dengan metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah: 1. Desain eksperimen. Penelitian ini mungkin menggunakan desain eksperimen antara subjek di mana partisipan dibagi menjadi kelompok yang memakai jas laboratorium dengan kondisi yang berbeda, misalnya jas dokter versus jas pelukis. Lalu yang kedua, pengukuran variabel. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini mungkin menggunakan instrumen pengukuran yang valid dan reliable untuk mengukur perhatian selektif dan perhatian berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yakni memanipulasi variabel independen. Pakaian atau jas laboratorium mungkin dimanipulasi sebagai variabel independen dengan memperkenalkan kondisi eksperimental yang berbeda untuk menggambarkan jas laboratorium sebagai jas dokter atau jas pelukis. Lalu yang keempat, pengumpulan data. Partisipan dalam penelitian ini mungkin melakukan tugas-tugas yang dirancang untuk mengukur perhatian selektif dan perhatian berkelanjutan. Data yang dikumpulkan kemudian dapat dianalisis untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok pemakai jas laboratorium dengan kondisi yang berbeda. Lalu, di hasil eksperimen dan kesimpulan, dapat kita lihat hasil eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pretest menunjukkan bahwa jas laboratorium umumnya dikaitkan dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Lalu masuk eksperimen yang pertama menunjukkan bahwa secara fisik mengenakan jas laboratorium meningkatkan perhatian selektif dibandingkan dengan tidak mengenakan jas laboratorium. Lalu eksperimen yang kedua dan ketiga menunjukkan bahwa mengenakan jas laboratorium yang digambarkan sebagai jas dokter meningkatkan perhatian yang berkelanjutan dibanding dengan mengenakan jas laboratorium yang digambarkan sebagai jas pelukis, serta dibanding dengan hanya melihat atau mengidentifikasi diri dengan jas laboratorium yang digambarkan sebagai jas dokter. Nah, berdasarkan hasil-hasil tersebut, penelitian ini menunjukkan prinsip dasar dari Include Cognition yang menyatakan bahwa efek pakaian tergantung pada makna simbolis dari pakaian tersebut dan pengalaman fisik mengenakannya. Pakaian tidak hanya mempengaruhi persepsi orang lain terhadap individu yang memakainya, tapi juga memengaruhi proses psikologis dan perilaku individu yang memakainya. Nah, kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Include Cognition merupakan fenomena yang sistematis, di mana pakaian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses psikologis individu yang memakainya. Makna simbolis dari pakaian dan pengalaman fisik mengenakan pakaian tersebut berperan penting dalam memicu proses kognitif dan perilaku yang terkait. Namun perlu dicatat bahwa hasil ini didasarkan pada eksperimen yang menggunakan jas laboratorium sebagai contoh pakaian. Lebih banyak penelitian yang diperlukan untuk mengeneralisasikan temuan ini ke pakaian lain untuk memahami variabel-variabel yang memungkinkan mengaruhi efek Include Cognition secara lebih luas. Lalu kelebihan dari jurnal ini sendiri adalah: 1. Pendekatan yang inovatif. Jurnal ini memperkenalkan konsep Include Cognition yang merupakan pendekatan inovatif yang memahami pengaruh pakaian terhadap proses psikologis individu dengan mengintegrasikan konsep-konsep dari psikologi kognitif dan psikologi sosial. Jurnal ini menyajikan kerangka kerja yang baru dan menarik untuk menjelaskan fenomena tersebut. Lalu
Kelebihan yang kedua yakni integrasi penelitian tersebar. Jurnal ini mencatat bahwa penelitian tentang pengaruh pakaian terhadap individu sebelumnya masih terbatas dan tersebar. Namun dengan menyajikan kerangka kerja yang menyatukan temuan-temuan tersebut, jurnal ini membantu mengintegrasikan penelitian yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena included cognition. Lalu kelebihan yang ketiga yakni eksperimen dan bukti empiris. Jurnal ini juga menyajikan hasil dari serangkaian eksperimen yang dilakukan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh pakaian terhadap perhatian dan konsentrasi. Melalui penelitian ini, jurnal memberikan bukti empiris yang mendukung konsep include cognition untuk memperkuat argumen yang diajukan oleh penulis. Lalu yang nomor kelebihan yang keempat yaitu implikasinya praktis. Jurnal ini memberikan pemahaman baru tentang pengaruh pakaian terhadap individu dan menunjukkan bahwa pakaian hanya memengaruhi persepsi orang lain, tetapi juga memengaruhi persepsi dan tindakan individu yang memakainya. Penemuan ini memiliki implikasi praktis dan dalam berbagai bidang, seperti psikologi konsumen, psikologi sosial, dan sosiologi, di mana pemahaman tentang mempengaruhi pakaian dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman dan interaksi manusia. Lalu kelebihan yang selanjutnya yaitu kontribusi terhadap pengetahuan. Jurnal ini memberikan kontribusi penting terhadap pengetahuan dalam bidang psikologi kognitif dan psikologi sosial dengan memperkenalkan konsep baru dan menyajikan bukti empiris. Jurnal ini memperluas pemahaman kita tentang interaksi secara pikiran, fisik, dan lingkungan sosial. Lalu selain ada kelebihan, juga ada kekurangan dalam jurnal ini, yaitu yang pertama, ukuran sampel yang terbatas. Penelitian yang dilaporkan dalam jurnal ini mungkin memiliki ukuran sampel yang terbatas. Hal ini dapat membatasi generalisasi temuan dan dapat mengaruhi validitas eksternal dari studi-studi yang dilakukan. Dalam penelitian ilmiah, ukuran sampel yang lebih besar cenderung memberi hasil yang lebih representatif dan dapat diandalkan. Lalu yang kekurangan yang kedua adalah fokus yang terbatas. Fokus yang terbatas ini maksudnya penelitian ini hanya terpaku pada lab coat atau pakaian laboratorium. Jurnal ini terutama berfokus pada pengaruh pakaian laboratorium atau lab coat terhadap perhatian dan konsentrasi. Meskipun lab coat adalah contoh yang baik untuk menguji konsep include cognition, penelitian ini lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengeneralisasikan temuan ini ke berbagai jenis pakaian dan konteks. Lalu kekurangan yang ketiga dari jurnal ini adalah kurangnya variasi dalam partisipan. Jurnal ini mungkin memiliki partisipan yang terbatas dalam hal variasi demografis dan latar belakang budaya. Hal ini dapat memengaruhi generalisasi temuan penelitian ini ke populasi yang lebih luas. Penelitian yang melibatkan variasi yang lebih besar dalam partisipan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh pakaian pada individu. Lalu kekurangan yang keempat adalah kurangnya informasi tentang metode penelitian. Jurnal ini memberikan ringkasan temuan penelitian, tetapi mungkin kurang memberikan detail tentang metode penelitian yang digunakan. Informasi yang lebih rinci tentang desain penelitian, instrumen yang digunakan, dan prosedur-prosedur pengumpulan data akan membantu penelitian lain dalam merelaksasikan dan memperluaskan penelitian ini. Lalu, kekurangan yang kelima adalah tanggal publikasi. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2012, yang berarti bahwa temuan dan pemikiran dalam jurnal ini mungkin tidak mencakup penelitian-penelitian terbaru yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperbarui dan melengkapi penelitian ini dengan penelitian terbaru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terkini tentang included cognition. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.